Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebret Tim barengan lagi sama Dewan Pandit Indonesia. Kali ini barengan sama Dias Danar. Dan ini bisa dibilang formasi All Star ya, karena ini langsung gak enak gitu All Star ini. Sangat All Star ada tuh. Rizal, pembina dari DPI Muda. Nah, dan ada Coach Jasin, Dewan Penasehat DPI Muda ya, yang suka nasihat-nasihatin. Dan ini ada CEO Jebret Media juga, ada Bang Valentino Simanjuntak. Thank you Dias. Ya, Ini juga lo sebagai divisi spiritualan ya. Spiritual. Dewan Ketua Spiritual. Kagak ada gitu. Jadi menariknya di sini Coach Justin beberapa episode bersama dengan kita selalu ada baju-baju yang baru. Jadi lu memang ini Coach kemarin banyak belanja di Eropa Coach. Lumayan. Banyak ya. Lumayan. Dan tunggu koleksi-koleksi terbaru. Nih langka-langka banget kemarin baju yang Barcelona. Harus bilang sekarang yang Johan Cruyff. Tahun 1912 itu. Yes. Lawas. 1912 Coach. Desainnya Ya. Siap. Jadi menarik nih Coach. Lu kemarin habis belanja apa banyak? Ini di Bright Spot. Oh, lokal pride. Lokal pride, Bang. Ya kalau gue emang sama Jasir sering lihat dia nih kan emang branded kan. Iya. Makanya gue sih nunggu kolaborasi dia sama Ivan Gunawan ya. Desainer. Bisa akan jadi sesuatu menurut gue. Dia kan udah mulai merambah. Yes. Politisi udah. Betul. Ya kan. Betul. Sama misalnya brand lain udah. Ini tinggal fashion gue rasa cocok juga. Betul. Dia akan menjadi live reaction fashion. Live Fashion reaction, police. live reaction fashion. Abis Iya. itu akan jadi juri DA 6. Ikut juga. Oke, kita langsung ke topik pembahasan kita. Mungkin yang pertama, ramenya lagi Ballon d'Or nih. Ya Rodri menang. Gua banyak yang mengatakan ini the end of an era dari striker. Karena nama-nama yang ada di dalamnya adalah banyakan pemain tengah gitu. Tapi sebelum ke sana pembahasannya adalah satu poin yang gue perhatikan di Rodri kemarin adalah kayak nggak seru. Menang sendiri karena nomine-nomine yang lainnya nggak datang. Ini gue pengen tanya dulu nih, ini Ya, gimana ini- menurut ini kalian kok menyedihkan pada nggak gua datang gitu Coach? Kenapa? Yang bikin gue bingung. Ini sebuah apa ya? Kontes kan. Kontes kan lu harusnya nominasikan. Lu nggak tahu kan lu menang atau enggak. Iya. Kok Vini tahu dia akan tidak menang gitu loh. Vini dan Bellingham ya? Ya untuk gue lucu gitu. Harusnya lu nggak boleh tahu lu menang atau tidak. Ya lu datang aja sebagai nomine dan lu menghargai organisasi yang menominasikan diri lu. Yang pilih kan ujung-ujungnya jurnalis kan. Jadi untuk gue, apalagi klub sebesar Madrid, untuk gue ini sangat memalukan. Karena nggak berangkat, sangat memalukan. nggak berangkatnya itu satu tim ya, nggak berangkat Iya, nggak ada semua ya? satupun. Padahal mereka menang loh. Best man player, Best man team of the year, dan lu menang dan lu nggak menghargai, nggak usah datang aja kalau gitu lain kali. Iya, jadi Rodri pun ngerasa kayak menang. Ya, gue nggak ngerasa di respect nih karena pesaingnya pada nggak datang. Tapi yang baru aja mengadakan, Sorry bentar. ya Kalau kita lihat dulu eranya Ronaldo sama Messi dan orang ketiga selalu hadir semua kok. iya, datang. Semua selalu hadir. Waktu sama Van Dijk datang, Van Dijk datang. Benzema ada, gitu Iya. ya. Modric juga Kenapa ada. sekarang bocah-bocah kemarin sore ini songongnya minta ampun. Nah, tapi sebelum dijawab sama ditanggapi sama Rizal Bang Valen, gue pengen tahu ke Bang Valen dulu. Kemarin kan baru bikin Santini Jebret Media Awards. Itu gimana? Pada datang apa enggak? Lo- Gimana? Gue pengen tahu. Ya, Kalau lo kan bikin ditanya award. pada datang apa enggak sih, kita full house juga, kita penuh juga. Tapi memang yang menang-menang kebanyakan hadir gitu loh. Tapi memang banyak diantara yang masuk nominasi tuh kalau gue undang nanya, emang sama nih. Jadi kayaknya memang mungkin generasi yang sama kayaknya. Generasi apa ini, Gen Z ya? Gen Z. Iya kan? Gue menang nggak? Gitu. Kalau gue menang gue datang. Kalau nggak ngapain gue datang gitu. Ini Vini apa nominasi Jebret Media? Ini yang dua-duanya ya, iya dua-duanya di Jebret Media juga pas gue DM banyak yang jawabnya gitu. Oke. Aku kalau nggak menang gue nggak datang ah. Gue bilang maksud gue gini, apalagi kalau yang pihak-pihak figur olahraga ya. Iya. Kalau artis oke lah, mungkin dia punya gengsi tersendiri gitu. Yes. Tapi kalau misalnya figur olahraganya kan, jadinya kan lu kan dibikinin satu penyelenggaraan yang bagus buat lu nih Iya. gitu Iya. loh. Dan Iya. ini
lu sebagai nominee pun itu berarti udah menjadi yang paling difavoritkan di antara yang di luar nominee loh. Betul. Iya, Gitu loh. betul. Artinya kan lo berarti misalnya dari satu kategori ada ratusan atau ribuan profesi yang sama, lu masuk di 5 loh gitu. Ya. Nah urusan akhirnya siapa yang menang kan kembali lagi ke bagaimana Voters. penjuriannya. Ya. Nah kita kan pakai voters. Ya. Si Ballon d'Or juga Jurnalis. jurnalis gitu loh. Jadi memang tetap ada ukurannya. Nah bicara mengenai menang kalah ya kan nggak mungkin 5-5-nya menang. Iya, pasti. Namanya bukan pemenang kalau 5-5 menang. Iya kan gitu loh. Jadi ya supaya kita balik ke Ballon d'Or lagi, ternyata itu memang terjadi. Makanya itu PR kita juga buat nanti yang ketiga nih Ya. bagaimana supaya nominee itu juga merasa bahwa mereka tuh udah menang loh gitu. Makanya kan kita kemarin kasih juga medali buat nominee. Oke. Bukan cuma pemenang yang dapat piala Ya, ya. gitu loh, tapi si runner up atau yang lainnya juga dapat itu juga. Tapi ada yang menang juga tetap nggak datang. Siapa itu? Yang bikin program sendiri. Wah, parah Mamat sama banget. Justin. Dia udah menang nggak datang. Itu kan lebih brengsek. Ibaratnya Rodri dia aja pakai tongkat masih datang. Bela-belain datang. Iya. Ya lu ini- jelaskan dulu kenapa gue nggak datang. Nggak terima. Kok lu nggak datang sih coach? Gue di Acara. pesawat kampret. Di pesawat di mana gue tiketnya udah 6 bulan yang lalu gue pesen. Jadi pertanyaan gue sekarang kenapa lu di hari H pas gue berangkat lu bikin acaranya? Pas banget. Tapi harusnya kalau lo udah feeling menang lo majuin pesawat Gak bisa. Gak bisa Lu ya? pikir ini Iya, iya, iya. Tapi ya dia kan akhirnya dapat ada yang nominee, Iya. ada yang menang ya. Iya. Ini yang gue bilang nih bahwa Oh jadi ada dikasih ini ini. kalau nominee belum menang tuh dapatnya ini coach. Coba, Tolong Coach, lu berarti. terima dulu. Silakan Bisa diterima. lo kasih lihat juga bahwa kita juga mempersiapkan untuk nominee itu juga dapat. Juga dapat. Ya. Wih. Nah itu tulisannya salah. Itu soalnya buat Mamat ya. Tulisannya kebaca soalnya ya. Yang Mamat belum gua kasih. Nah, tapi nominee dapat medali, kalau yang menangnya dapat piala. Nah ini langsung, nih coach biar resmi dikasih langsung sama Ya. CEO Jebret Medianya di sini dah. Sambil dia harus ngomong lah sedikit. Iyalah, speech lah di sini Karena resminya kalau lah. ada nominasinya dia, orang pada bilang malas katanya pasti menang gitu. Iya, Tapi buktinya satu kategori dia nggak menang kan. iya ada juga Iya. yang menang, ada Ini juga kenapa yang gue enggak. dikerjain sih ini bukannya. Nah ini dia pemberian Jebret Media Award kepada Coach Justin. Kategori apa nih kategorinya? Tutup aja dulu Ditutup dulu kategorinya. lah. Iya. Coach silakan, ada yang mau disampaikan secara resmi? ya seperti yang Valen bilang bahwa lu jadi nominee aja itu sudah sebuah penghargaan. Dan gue selalu bilang komentator bola ini nggak banyak dihargai oleh orang. Oke. Yang dihargai host. Sama kayak striker sama pemain Iya, belakang iya, iya, depan iya. nih. Padahal host dengan komentator katro nggak akan kemana-mana juga. Setuju. Tapi kenapa host dihargai, komentator enggak? Maka dari itu siapapun yang menang, gue selalu bilang Jebret Award Media ini harus diteruskan. Iya. Karena ya untuk menghargai aja, nggak ada value, nggak ada duitnya apa nothing. Tapi kan nggak semua harus diukur dengan duit. Jadi gue sebagai nomine, ya gue udah happy aja. Apalagi gue 2 kali beruntun menang. Dan gue terima kasih kepada yang ngevote gue, kepada yang tidak ngevote gue juga. Next time lu dikasih kesempatan untuk ngevote gue. Tetap ya, tetap begini. Tetap ya. Iya, iya, Karena iya. kan menuju ke atas Iya. itu lebih gampang daripada stay di atas. Setuju. Dan I go for hat-trick nanti. Itu dia, berarti lo Artinya gue harus tetap konsisten, Betul. inovatif agar gue kembali bisa menjadi favorit untuk ketiga kalinya. Coach Justin. Yes. Kita diambil dulu aja. Ambil lagi. Pinjam lagi dulu, pinjam. Bukan, maksudnya dia pegang terus tapi Iya, marah lagi. tar ya. Dia marah lagi. Ya, berarti masuk nominasi aja berarti udah ngerasa dihargai harusnya Ya, secara ya. profesi dan juga lagi yang kita jalani sekarang. Iya, gitu iya. ya. Tapi Bagi dia ada industri kemungkinan olahraga. hat-trick. Mungkin ya. Dia ada. Gua yang udah nggak bisa hat-trick di Panasonic Award. Karena dia habis 2 kemarin gua menang, gua kagak ada lagi. Pas pandemi. Kan Gara-garanya gua juga itu. mau hat-trick. Iya. Akhirnya sekarang gua bikin aja. Nah, bikin gua nggak mungkin menang. Kan? Iya. Jebret Media aja masuk nominasi sekarang udah kagak. Daripada diomongin kan. Bikin aja. Ya kan? Berarti mungkin tapi ya ini gua sorry gua potong Nggak dulu. apa-apa. Tapi ya keinginan seperti Coach Justin bahwa dia stay on top Yes. itu sesuatu yang harusnya membuat yang lain pun bukan malah berpikir Ya bahwa udahlah, gitu ya. dia bakal menang mulu. Tapi lu berpikir bagaimana gue mau mulai lagi nih untuk gue bisa nanti ngelewatin dia gitu. Ya. Karena toh Mamat dengan Sport 77-nya kan berhasil Iya. kalau dari sisi
dari sisi nama kontennya apa nama channelnya gitulah. Iya. Pokoknya kan seperti itu gitu loh. Nah, hal yang sama menurut gua dengan Rodri adalah bahwa sekarang kan lagi nggak ada dewa nih. Betul. Ya kan di sepak bola gitu loh. Yang kayak dulu Messi dan ini Ronaldo. yang makanya viral kan dibilang bahwa Ronaldo adalah monster tapi Messi adalah bapaknya Bapaknya monster. katanya Pep Guardiola kan seperti itu. Makanya kayak Xavi, Iniesta mereka nggak dapat banyak kesempatan, ini mewakili Spanyol. Nah, gue nambahin yang dikomplain sama Coach Justin. Terus setelah dia nggak datang, dia pakai bikin komen gitu. Iya. Jadi kelihatan dia tuh orang yang sakit hati, orang yang ngambek gitu. Iya. Yang dia bilang kalau gue 10 kali pun berusaha lebih lagi, Nggak akan kalian dapet tidak lah. akan pernah siap Iya. karena gue gak akan pernah dapat. Terus teman-temannya mulai ngepost kayak Kamavinga, lu nggak Iya. perlu itu, Iya. lu yang terbaik. Toni Kroos juga namanya. Ya lu kalau emang nggak mau datang aja, nggak usah pakai Iya. merespon. Terus Asumsi, bawa-bawa asumsi. faktor rasisme lagi. Iya, Wah, dibawa-bawa lucu karena- gitu loh. Bener-bener kocak ini Gen Z ini. Iya. Iya. Nggak, tapi ada juga yang gue dari mana yang lihat. Tapi begitu di head to head secara yang bisa diukur sama statistik pun memang Rodri Layak. emang layak. Iya, ya, Menurut karena- gua. Jauh hari ya sebelum ini gue ditanya juga kira-kira siapa penang. Gue harap bukan striker lagi. Oke. Karena is too easy, karena media itu membentuk sebuah opini bahwa kalau lu yang terbaik lu harus cetak gol. Iya. Nah ini selalu gue bantah. Makanya gue berharap, gue happy bahwa Modric yang jadi berapa itu. tahun yang lalu Iya. ya. Dan sekarang apa yang gue sebut dua nama, tahu siapa? Siapa? Toni Kroos sama Rodri. Layak. Karena dua pemain ini kontribusinya jauh lebih besar daripada cuma cetak gol dan lain-lain. Oke. Sayangnya Toni Ya. Kroos nggak berhasil So, banyak di Toni Kroos nggak berhasil, Di Jerman, tapi ya. Rodri menjadi. Jadi untuk gue ya kemenangan buat gue pribadi karena ini yang selalu gue coba influence ke penonton bola. Dan bisa juga pemain belakang yang pas kapan beberapa tahun lalu menurut gue harusnya Van Dijk yang Iya. jadi juara. Iya. Dan sekarang kan praktis cuma Cannavaro doang. Ya kan? Pemain yang lain semoga pemain defender ke depannya juga bisa dapat peluang untuk jadi bukan notabene hanya striker aja. Iya, karena menariknya gini, kalau gue ngelihat ya kan kita sempet, gue baca beberapa artikel ada beberapa klasifikasi penilaian yang Iya. akan dinilai oleh jurnalis. Salah satunya class and attitude. Betul. Ada di situ tuh. Betul. Dan Nah. attitude-nya Vini dibanding Rodri bumi dan langit. Nah itu juga berpengaruh berarti dengan keputusannya si Wartawan. wartawan. aja. Lo gimana aja? Sangat berpengaruh karena ada 3 klasifikasi. Yang pertama kualitas individu, kedua ya bisa dikatakan kualitas timnya bersama dia, dan juga soal itu tadi kelas itu mungkin sportivitas dan lain-lain. Menurut gue Rodri melengkapi itu semua gitu. Kalau dari tarian individu ya bisa dibilang 1 tahun terakhir itu adalah musim terbaik bagi Rodri dari segi pencapaian individu dia, dari segi balik lagi ke angka assist dan gol pun meningkat coach dibandingkan Rodri musim sebelumnya. Jadi kalau dari segi individu ya jelas dia udah menjawab dari situ. Dari segi keterlibatan dia bersama tim ya let's say walaupun Dia dia di penentu final juara, Champions. Iya. Iya, final champion juga di 2023 dia Tim penentunya. Spanyol dia Spanyol paling dapat. berkontribusi. Menuju ke finalnya juga dia. Jadi dikatakan di City pun musim lalu cuma 3 kali kalah, 3-3-nya Nggak, lu- pertandingan yang nggak ada dia gitu. Jal, Kuat banget. lu hanya sebut 1, 2, 3 pertandingan. Enggak, dia tuh konsisten satu musim. Iya, dan 2023 sampai 2024 Iya, Coach. satu Betul itu. musim, Musim dia nggak itu tuh. cetak gol, dia nggak kasih assist, tapi Sangat- kontribusinya luar biasa. dan dia pemain yang paling banyak main kan. Iya. Yes, nggak oke kalau tergantikan. kalau sepakat di sini adalah Rodri lebih layak, tapi kenapa muncul kayak dari postingan sosial media pemain-pemain lain itu seakan-akan membela Vini yang lebih layak? Itu kan mayoritas pemain Madrid. Kamavinga. Ya. Dan Ya, itu ya menurut kali lu nggak dukung tim lu setim, pemain lu setim. Ada Temen lu solidaritas setim. kebersamaan. Tapi yang Iya. bikin kecewanya adalah yang bikin Madrid nggak berangkat pemainnya, atau nggak boleh sama Florentino Perez ya bang? Kalau menurut lo Nggak menganalisa tahu gue baca itu, gue komunikasinya. nggak tahu baca itu valid apa enggak. Tapi katanya pas mereka udah booking pesawat udah mau berangkat, katanya Iya. mereka malah diinformasikan sama orang City katanya. udah mulai berasa info-info Bahwa lo nggak akan pemain Menang. lo nggak akan menang. Kita udah dapet info kalau yang menang bakalan Rodri gitu loh. Tapi gua nggak tahu itu valid apa enggak ya. Iya, iya. Adanya informasi itu yang membuat mereka bilang kan tadi satu jet bareng-bareng semua kan. Iya, mau berangkat. Ya akhirnya semua di cancel gitu. Jadi menurut gue siapapun itu, apakah Florentino Perez atau siapa, bagi gua mereka melanggar sportsmanship lah. Ya, Karena mau bagaimanapun orang suka nggak suka, ajang ini tetap ajang yang paling besar Iya. untuk menentukan pemain terbaik sekarang tuh memang di Ballon d'Or ini. Oke, kalau kita ngeliat Vini dari sisi attitude dan lain-lain, kita juga ada Jude Bellingham di peringkat ketiganya kan, sama-sama pemain Madrid. Mungkinkah mereka sebenarnya pengen berangkat tapi sama klub dilarang? Bisa. Nah, sangat berarti mungkin. kan kita nggak bisa menyalahkan pemainnya dong berarti. Gue nggak salahkan pemain, gue as a club.
Real Madrid sebagai klub besar tidak menunjukkan contoh yang bagus. Ya. Melanggar sportsmanship, melanggar segalanya. Bahwa lu menjadi nominasi aja lu harus terima, harus menghargai, bersyukur. Jangan otok kita tiap tahun dinominasi kayak gitu-gitulah. Caranya bukan, ini masalah etika, bukan masalah duit, masalah menang atau kalah. Etika itu tetap nomor 1 dalam olahraga. Dan gue ngeliatnya ini kan belum pernah kita lihat sebelumnya gitu. Satu Iya. tim nggak berangkat ke ajang Ballon d'Or seperti ini kan baru terjadi sekarang. Dan menurut gue sih, gue yakin emang ada perintah, karena gue yakin banget nggak mungkin Vini mau ngasih hadiah Rolex ke satu tim kalau dia udah nggak dengar sebelumnya dia bakal juara gitu. Iya. Dia udah yakin banget bakal juara. Dia udah ngundang keluarganya yang dari Brazil buat datang semua. Dan ada Pemain- leak satu formulir Vini di atas tuh. Sempet, ya bahkan kan? beberapa jam sebelum diumumkan masih itu yang Iya. beredar di sosial media kan. Iya. Jadi menurut gua ada sesuatu yang emang kayaknya perintah dari atas, karena satu tim tiba-tiba nggak datang gitu. Dan menurut gua itu baru kejadian sekarang dan agak aneh sih penglihatan. Emang biasanya kalau perintah dari atas nggak boleh dibantah Bang Valen ya? Ya siap perintah. Siap perintah. Siap perintah. Tapi ini membuktikan bahwa sebenarnya memang Ballon d'Or ini masih segitu bergengsinya. Walaupun udah Betul. tidak ada label FIFA di atas. Karena kalau enggak ya ngapain akhirnya jadi panjang begini, jadi rame begini, jadi Ya. diomongin kayak begini. Yang tadi gue bilang loh, kalau Vini merespon malah dia menyatakan respect dan selamat kepada Iya. Rodri. Menurut gua malah makin banyak yang bersimpati ke dia. Tapi karena dia lagi-lagi seperti seorang Vini yang Vini ya, jago iya, tapi kadang dramanya kan kebanyakan. Ya akhirnya orang juga apaan sih lo gitu. Iya, Lo nggak datang aja masih kayak aja komen-komen kayak gitu aneh. Gitu. Ya tadi ini mah tingkah laku anak kecil jadi ya gua pikir nggak relevan sama gua, tapi ya ternyata di netizen itu relevan kan. Udah mulai ada kan yang pembela Vini. Ada. Ada yang ini gitu. Ya mulai kayak dulu kayak Ronaldo sama Messi. lah, maksudnya ada yang pro gitu. Tapi Rodri siapa sih yang benci Rodri? Iya. Gitu loh. Iya, dia aja Betul. Rodri Instagram ini aja kan, nggak punya. Rodri ini kan kayak Toni Kroos, kayak Pirlo. Iya. Nggak ada yang benci. Nggak ada yang benci. Nice guy. Kayak Kante gitu. Iya. Dia siapa yang coba yang benci Rodri? Nggak ada kontroversi. Dia malah bilang abis dia itu yang nelpon Carvajal. Iya. Yang nelpon pertama kali. Ngucapin pertama kali Carvajal tim satu negaranya Iya. walaupun Iya. pesaingnya di Ballon d'Or dia peringkat 4 Dia, kan. dia bilang bahwa dia Carvajal juga layak dapat dan Iya. sekarang sama-sama kena ACL. Iya, betul. Karena Dua-duanya dua-duanya sama-sama cedera. yang paling banyak main di musim kemarin. Kan? Harusnya si KP itu kalau bener, tapi ada dari dua pihak berarti kalau bisa disimpulkan ya, klubnya melarang si anaknya juga kagak mau berangkat nih. Iya, Karena bisa kalau jadi. anaknya tetap mau berangkat, kenapa harus keluar statement Ya, kayak gitu ya pribadi? poin-poinnya gitu sih ya. kayak yang gua alamin di wording yang lebih jauh kecil ini ya. Heeh. Yang skala kecil aja kayak begitu. Ya mindset itu harus dirubah lah. Ya. Gitu menurut gue. Tapi kan untuk di dunia sport Indonesia, industri sportainment Indonesia ini penghargaan yang prestisius Bang Jebret Media Iya, iya, Award. maksud gue ini harus makanya pola pikirnya yang harus dirubah. Terutama bisa juga kan harusnya agentnya ngasih tahu ya. Iya. Maksud gue kan semua pemain juga punya agent kan gitu Iya. loh. Bahwa ini kan sesuatu yang baik buat mereka sebenarnya. Tapi ya udahlah, udah seperti itu. Kalau gue sih setuju Rodri. Yes. Dan jangan percaya sama beberapa hoax tuh, ada yang pakai AI ngedit speechnya Ronaldo. Ada udah mulai rame tuh. Jadi Ronaldo terus ada potongan-potongan dia nge-support Vini. Nah, ini jangan gampang percaya hoax ya. Gitu. Ya udah kita tinggalkan, tapi menurut yang tadi di sini kita sepakat kalau Rodri lebih layak daripada Ya. Vini. Kalau gue Yes. ya. Kita geser ke Lamine Yamal yang dapat Copa juga untuk penghargaan pemain mudanya nih. Nah, apakah emang ya udah nggak ada bahan aduan lagi, dia satu-satunya gitu emang mimpin di antara nama-nama ini, ada Arda Güler, Kobbie Mainoo dan lain-lain, atau gimana? Yang gue agak aneh lihat nomor 2 ada Güler tuh nyaris nggak pernah main men. Iya. Nyaris nggak pernah main. Mainno masih lebih sering mainnya. Savinho nyaris nggak pernah. Ini pemain baru, ibarat baru nongol. Tapi ya mungkin karena mereka muda jadi jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi Ya. kalau tahun depan Lamine Yamal akan bersaing sama Vini tuh. Di atas. Jangan happy terus loh. Jadi Lamine Yamalnya justru lagi Lamine ke- Yamal akan bersaing sama Vini. Vini. Bukan untuk Copa tapi untuk Ballon d'Or. Bisa jadi Vini kesalip lagi nih. Bisa jadi. Terus sepakat Bang Valen? Iya. Ketawanya kok gitu, jadi apa? Bukan, menurut gue faktor paling tinggi penilaian terhadap si Lamine Yamal ini kan di Piala Eropa kemarin. Iya. Itu loh bagaimana dia benar-benar. Tapi di Barca juga bagus loh. Iya betul, maksud konsisten gue loh. bisa aja dia flop di kan si siapa namanya kan bilang bahwa yang membuat si Thierry Henry kan bilang flopnya si Vinicius di Brazil itu lumayan berpengaruh juga poinnya. Iya. Karena si Oke, Rodrinya bagus di Spanyol, Spanyol. Nah, iya. maksud gue Lamine Yamal oke di Barcelonanya, tapi kan ternyata di timnasnya kontribusinya Oke gila juga, banget. gede, iya. Ini Iya, anak iya, kemarin iya, dengan iya. segala ceritanya tetap ngerjain PR lah, Iya, apalah apapun iya, itu lah. tetap sekolah ya. Tetap sekolah, tapi ternyata juga
jadi penentu asisnya, Yes. golnya. Terus kemudian sekarang setelah kejadian itu dia ada cerita lagi diputusin ceweknya, tapi Iya, sekarang benar. main tetap Iya. konsisten. Jadi kalau konsisten itu gue setuju sama Koci. Rodri kan juga bilang Iya. lo suatu saat akan dapet ini. Kerja keras terus. Nah itu poin yang paling penting menurut gue. Kerja keras. Kerja keras terus karena untuk mempertahankan seorang bintang di era Gen Z seperti sekarang itu menurut gue susah banget untuk stay on top itu. Sosial Dan media. attitude-nya bagus. Iya, dia bawa ponakannya. Nggak pernah aneh-aneh dia. Nggak pernah Ya, aneh-aneh. mudah-mudahan hopefully begitu terus. Iya, nggak pernah diving aneh-aneh, drama marah-marah, nggak pernah dia. Iya, Tapi bahkan kelas beraksinya berkelas saat kemarin lawan Real Banget. Madrid ya. Banget. Diemin crowd Almost itu ya. almost every week dia performanya keren. dan reaksi dia gue salut sih karena beberapa pekan terakhir gue ngeliat reaksi tim-tim lain kalau ketemu dia tuh kasarnya gila-gilaan menurut gue. Iya. Dia lawan Villarreal ditebas kayak gimana, sebelumnya pertandingan juga ditebas kayak gimana. Responnya ya no respon. Biasa aja, Dia iya. tetap ngelakuin lagi hal-hal yang dia Iya. lakuin dan gak ada rasa takut gitu dari dia buat ngelewatin Coba pemain Vini kayak gitu. digituin. Drama. Who knows, Banyak. who knows. Nih lo objektif Vini bukan Objektif. karena Real Madrid tapi Enggak, karena enggak. as a Vini Gue yang sangat respect karakter terhadap gitu ya. Real Madrid. Ya. Menang Raja Eropa itu fakta, nggak bisa kita pungkiri. Dan mereka punya pemain yang lebih berkualitas daripada Barca. Tapi sosok pelatih yang membuat berbeda. Itu dia sosok pelatih nih. Ini menarik nih kalau udah ngomongin sosok pelatih. Tapi sebelum ke pelatih, Iya. boleh nggak gue nambahin? dikit? Boleh dong silakan. Yang menarik tuh kan waktu itu sebenarnya pembicaraan abis Messi sama Ronaldo. Ronaldo itu kan si Haaland sama Mbappe. Mbappe, iya. Tapi kok kayaknya ini bakalan Vini sama Lamine Yamal Bisa menurut jadi. gue. Karena ini Barcelona Madrid lagi. Ya. Iya. Terus posisinya sama-sama agak di wing kan. Betul. Gitu kan. Jadi Ya. kayak menurut gue Haaland sama Mbappe-nya Mbappe kalau dia nggak kira nggak gacor-gacor nih Mbappe Susul. malah bisa Bisa ke kesalip. si Oke. Yamin Yamin manis Lamin Lamin Yamal. Lama. sama Vini gue Sama menurut gue. Yamin Pak D. Gak, tapi itu menurut gue balik lagi lu stay on top tuh susah bro. Susah. Iya. Jadi emang kita harus bersyukur kita menyaksikan Messi Ronaldo Iya. Begitu lama. 15-20 Iya. tahun Iya. dengan Betul, mereka betul. konsisten dengan gaya mereka yang berbeda dan dibiarkan permusuhannya. Iya. Itu menurut gua Soalnya ini kita grateful lah. Grateful nih for the first time di antara mereka nggak ada lagi yang ada di nominasi kan. Iya. Tahun lalu soalnya masih Messi gitu. Ini gue sedikit ya dari Bang Valen jawabannya adalah berarti agak bukan gap ya tapi ada lompat antara dari Messi Ronaldo yang diprediksi harusnya Haaland Mbappe malah ke Vini Lamine Yamal nih. Iya. Kalau Akan point kayak of view gitu. gue sih, gue nggak Kalau- tahu. lu Iya, iya, gimana? iya, sama- Apakah ada momen nanti Haaland dan Mbappe bisa Oh, bisa. comeback untuk berada di atas lagi? Gini, Coach? gini. Kita lihat kenapa Mbappe yang digadang-gadang akan bersaing, kenapa dia menurun. Satu, di PSG dia nggak didukung oleh tim yang hebat. Dan rata-rata pemain yang pemenang Ballon d'Or didukung oleh tim yang hebat. I mean, Ronaldo di Al Nassr, Messi di MLS juga susah lah kasarnya. Iya. Nah, kedua, dia masuk ke Real Madrid didukung oleh tim hebat, pemain hebat teman-teman. Cuman posisinya salah. Si Dia udah Belum Mbappe, dia udah mengatakan, membuka statement, saya lebih nyaman dari sayap kiri. Taruhnya tengah tuh. Adanya Vini. Iya. Coba aja lu geser Vini. Susah kan? Taruh di tengah dan kita lihat bahwa dia belum sedahsyat di PSG zamannya ada Messi, ada yang lainnya lah. Nah, apakah dia akan geser ke kiri lagi? Ya nggak tahu juga. Cuman kalau dengan sikon sekarang dia harus bekerja keras untuk Oke. bisa menyaingi Lamine sama Vini sama Haaland. Nah, Haaland Haaland ini kan tugasnya sebenarnya cetak gol doang dan he's good in that. Ya. Dia cetak banyak. Cuman menurut gue dia terlalu tergantung sama hadirnya Kevin De Bruyne ada atau tidak. ya. Kalau nggak ada Kevin De Bruyne ngaruh banget. Walaupun sekali-sekali juga cetak gol, tapi kalau ada Kevin De Bruyne jauh lebih gampang cetak golnya. Beda banget ya. Iya. Jadi ya parameternya apa? Dan untuk gue hanya cetak gol is not enough untuk jadi pemenang Ballon d'Or. Lu harus lebih komplit. Lu harus punya kontribusi lainnya. Iya, Nah, dan gue lu sepakat gimana? Lamine Yamal dan Vini kayaknya bakal beberapa tahun yang akan datang ya bersaingnya di Ballon d'Or justru bersaing untuk Mbappe dan juga si Haaland. Kalau untuk Vini sendiri ya oke, kita sama-sama sepakat nggak suka sama sikap dia tadi malam lah. Iya. Tapi kalau untuk melihat secara objektif ya dia kita bandingkan dengan kualitasnya di musim-musim sebelumnya juga aku katakan ada peningkatan juga Iya, sebenarnya. iya, iya. Kita One of the best lah. Iya, 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 dari betul, kualitas setuju. dari 2 tahun lalu kita ngomong
oke dia mungkin bagus karena Benzema. Kita lihat ketika nggak ada Benzema tetap bisa produktif kayak begitu nggak? Ternyata dia tetap bisa produktif. Itu kan membuktikan dia sendiri di lini depan Madrid udah bisa jadi pemimpin gitu di depan ya. Tapi ya itu konsistensi setiap musimnya itu juga penting dan gua rasa itu jadi perhatian buat Vini soal attitude dia mungkin harus diperbaiki lagi. Nah, tinggal kita kasih ke jebret tim gimana menurut lo Vini Lamine Yamal apakah dan bisa naik lagi atau Mbappe dan Haaland nih yang mungkin di tahun ini atau di musim ini bisa nyelip jadi makin seru gitu Ballon d'Or atau Rodri lagi bisa jadi kan Nggak, dia udah habis dia. Musim depan nggak main. Udah habis Oh musim. iya ya, nggak main. musim udah nggak main. Jadi Rodri udah Nggak mungkin dia. Lepas iya jadinya udah ini. lepas ya, gitu ya. Jadi silakan komen aja lo timnya Vini apa timnya Rodri. Oke, nanti kita balik lagi pembahasannya tentang pelatihnya tim mana ya lo udah pada tahu lah tim mana. Jangan kemana-mana ya. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.